Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi tentang manajemen kelas. Kami beranggota 4 orang. Perkenalkan, nama saya Kitri Wardani. Hai, perkenalkan nama saya Hervina. Hai, saya Yeni Marinda Anissa. Perkenalkan, nama saya Ria Juniarti dari kelompok 3. A. Pengertian manajemen. Manajemen adalah keterampilan guru sebagai leader, sekaligus manajer dalam menciptakan iklim kelas yang kondusif untuk meraih keberhasilan kegiatan belajar mengajar. A. Usaha efektif yang dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama, guru mengetahui secara tepat faktor-faktor yang dapat menunjang terciptanya kondisi yang menguntungkan dalam kegiatan belajar mengajar. 2. Guru mengenal masalah-masalah yang diperkirakan muncul dalam kegiatan belajar mengajar yang dapat merusak iklim belajar di kelas. 3. Guru menguasai berbagai pendekatan manajemen kelas dan mengetahui masalah apa untuk suatu pendekatan. Sasaran manajemen kelas. A. Pengelolaan ruang kelas, meliputi penggandaan dan pengaturan ventilasi, tempat duduk, dan alat peraga pembelajaran. B. Pengelolaan peserta didik, berkaitan dengan pemberian stimulus dalam membangkitkan motivasi peserta didik berperan aktif dalam kegiatan belajar pembelajaran. B. Fungsi dan tujuan manajemen kelas. Manajemen kelas berfungsi, pertama, memberikan dan melengkapi fasilitas untuk segala macam tugas, misalnya membantu dalam membagi tugas kelompok. Yang kedua, memelihara agar tugas berjalan lancar. Tujuannya yaitu A. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas. B. Menghilangkan berbagai hambatan. C. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta media pembelajaran yang mendukung. D. Membina dan membimbing siswa. C. Ruang lingkup manajemen kelas. 1. Manajemen kurikulum adalah suatu cakupan kerja yang digunakan oleh seorang guru dicapai dalam proses belajar mengajar. 2. Manajemen peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran. 3. Kegiatan akademik dikategorikan sebagai kegiatan PBM yang berhasil dan dikuasai peserta didik. Ruang lingkup manajemen kelas dapat dibagi menjadi 2, yaitu A. Fisik, yang memfokuskan hal yang bersifat fisik dalam belajar, ruang belajar, dan perabot kelas. Kedua, non-fisik, yang memfokuskan pada aspek interaksi siswa dengan siswa lainnya. D. Prinsip manajemen kelas. Prinsip manajemen kelas terbagi menjadi 5. Yang pertama, hangat dan antusias, maksudnya sikap gembira dan bersemangat. Kedua, tantangan. Yang pertama ada melakukan evaluasi. B. Mengerjakan keterampilan hidup. C. Bervariasi. Tujuannya untuk menarik perhatian setiap peserta didik dan menantikan perilaku positif. Yang ketiga, keluasan, yaitu perilaku seorang guru untuk mengubah metode belajar mengajar sesuai kondisi dan kelas kebutuhan peserta didik. 4. Menekankan pada hal yang positif pada peserta didik. 5. Penanaman disiplin diri, yaitu mendidik peserta didik berperilaku baik dan menjauhi yang buruk. D. Urgensi pengaturan ruang kelas dalam kegiatan belajar mengajar. Urgensi atau arti penting dari pengaturan kelas itu sendiri adalah 1. Pengaturan ruang kelas sebagai kelas yang menciptakan suasana belajar yang menggairahkan. 2. Ruang kelas memungkinkan guru dan peserta didik untuk bergerak secara leluasa di dalam kelas. 3. Ruang kelas dapat memfokuskan peserta didik untuk tetap fokus. F. Pengaturan tempat duduk peserta didik. Ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh guru dalam mengolah kelas agar kelas tertata rapi dengan baik dan bervariasi. Manfaatnya yaitu menghindari kejenuhan, menjadikan fokus belajar, meningkatkan konsentrasi, mempermudah guru dan peserta didik untuk bergerak dan berinteraksi saat belajar mengajar.
Tujuannya, pertama, aksesibilitas yang membuat peserta didik mudah menjangkau alat dan sumber belajar yang tersedia. Kedua, mobilitas yang membuat peserta didik dan guru mudah bergerak dari suatu bagian ke bagian yang lain dalam sebuah kelas. Ketiga, memudahkan terjadinya interaksi dan komunikasi antara guru dan peserta didik. Keempat, memungkinkan peserta didik untuk dapat berkelompok dan bekerja sama. 6 hal yang harus diperhatikan oleh guru jika hendak melakukan pengaturan penduduk dengan posisi yang variatif, antara lain: 1. Ukuran dan bentuk kelas. 2. Bentuk serta ukuran bangku dan meja. 3. Banyaknya peserta didik di dalam kelas. 4. Jumlah kelompok kelas. 5. Jumlah peserta didik dalam setiap kelompok kelas. Yang terakhir yaitu komposisi peserta didik dalam kelompok dilakukan pengaturan tempat duduk dan posisi yang variatif. Guru harus mengetahui berbagai formasi tempat duduk. Formasinya sebagai berikut: A. Formasi tradisional, yaitu memanjang ke belakang dan ke samping. B. Auditorium, yaitu berderet ke samping tetapi tidak ke belakang. C. Formasi bentuk liku. D. Formasi